Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai, jadi pertama teman-teman siapkan dulu kopinya agar lebih rileks. Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana agar bulu cucak hijau teman-teman semua atau cucak hijau mini teman-teman semua rapi dan bagus seperti burung yang ada di video ini. Jadi teman-teman semua pasti dong pengen burung yang bagus seperti ini, dan itu tidak mudah seperti yang dibayangkan ya, kalau kita tidak tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana maintenance-nya. Dan juga teman-teman, pastinya untuk mendapatkan hasil yang bagus kita harus butuh proses, tidak bisa serta-merta kita harus secara instan, karena suatu instan itu tidak akan lama teman-teman. Jadi teman-teman, burung teman-teman di rumah pastinya sangat hancur sekali bulunya, apalagi kandangnya kekecilan, atau apalagi kalau habis beli dari ombyokan atau baru dapat dari hutan mikat. Biasanya kan kalau mikat dari hutan itu bulunya hancur pada lengket di lem. Jadi itu orang-orang kadang-kadang kalau beli burung melihat bulunya hancur jadi nggak selera, iya kan? Karena dia nggak bisa maintain-nya, dan dia nggak pernah berpikir bagaimana caranya belajar supaya bisa maintain bulu burung ini agar lebih cantik dan tumbuh bulu yang bagus lagi. Jadi teman-teman, kali ini kita masuk ke pembahasan. Jadi ini adalah cucak hijau mini teman-teman. Cucak hijau mini ini semua jenis cucak hijau, semua jenis cucakan ya teman-teman, itu adalah jenis burung yang sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali tumbuh bulunya. Proses pertumbuhan bulu itu sangat cepat dibanding seperti kacer dan burung-burung pemakan madu seperti konin. Nah, burung cucakan ini cenderung lebih cepat. Nah, ada yang tahu teman-teman kenapa dia bisa lebih cepat? Karena jenis burung ini bulunya itu teksturnya itu lebih lembut. Yang pertama itu. Yang kedua, karena burung ini adalah pemakan buah-buahan. Jadi sudah jelas dong, berarti buah-buahan itu kaya akan kandungan yang dapat menyuburkan bulu burung ya. Jadi ada pigmen yang unik dan berbeda di dalam buah untuk memproduksi lebih cepat bulu dan mewarnai bulu lebih cerah, beda sama kacer. Nah, kok kacer seperti kacer seperti murai kok susah bos? Ya susah karena mereka tidak makan buah. Apakah bisa kita paksakan mereka biar makan buah? Tidak bisa, karena mereka adalah karnivora ya. Jadi lebih cenderung memakan makanan seperti yang ada tekstur dagingnya, seperti serangga, jangkrik, kroto dan lain sebagainya, ulat ya, belalang. Jadi beda dengan burung pemakan buah. Nah, kalau burung pemakan buah dia cenderung ke omnivora. Dia bisa memakan buah-buahan, bisa memakan seperti sayur-sayuran, bisa juga memakan seperti daging-dagingan ya, seperti jangkrik dan sebagainya. Jadi itu perbedaannya. Jadi otomatis kebutuhan gizi dan vitamin itu sangat lebih cepat teman-teman, sangat lebih cepat. Nah, jadi sangat lebih banyak ya, sesuai apa yang dibutuhkan di burung tersebut. Nah, itu kenapa burung seperti burung cucak hijau, cucak mini, cucak jenggot, cucak biru atau bulu itu sangat cepat sekali. Nah teman-teman, itu yang pertama. Jadi kalau burung ini hobinya dan makannya adalah buah, dan kemudian buah itu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan bulunya,
maka yang pastinya kita wajib memberinya pakan buah. Jadi buah itu tidak bisa lepas teman-teman. Boleh kates atau pepaya, boleh pisang, boleh apa saja, boleh ceri, apa saja yang dia mau ya. Yang pasti manis ya, buah yang manis, karena buah yang manis lah yang sangat disukai oleh burung ini. Itu. Nah, yang pertama adalah buah. Selalu dikasih buah ya teman-teman, terus dikasih buah. Karena buah itu bisa mempercepat proses pertumbuhan bulunya. Itu tips yang pertama. Nah, berilah burung kalian dengan buah secara rutin. Itu tips yang pertama ya. Secara rutin, artinya secara rutin ini begitu habis langsung kita beri. Nah, kalau bila perlu jangan sampai habis, sisakan sedikit lalu kita ganti. Jadi jangan sampai buahnya itu busuk atau sampai layu kemudian sampai habis dan kering baru kita ganti. Itu nggak boleh teman-teman ya, karena buah itu hakikatnya ada bakterinya ya, ada bakteri tapi ada bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, kalau bakteri baik itu tugasnya untuk menghancurkan atau untuk melakukan sesuatu tanaman atau buah ya. Jadi nah yang kita takutkan ada bakteri-bakteri yang jahat menempel di buah tersebut. Jadi cepat kita ganti, 2 hari sekali ganti, 2 hari sekali ganti. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua, kita sediakan cepuk mandi. Jadi kita sediakan cepuk mandi. Kalau saya masukkan ke keramba. Karena kenapa? Kalau dimasukkan ke keramba itu kita memandikan burung dengan kemauan kita, jamnya, kapan waktunya. Nah, kalau kita masukkan cepuk, berbeda teman-teman. Kalau kita masukkan cepuk, dia akan mandi sendiri sesuai kemauan dia. Itu bedanya teman-teman. Kalau sesuai kemauan dia, berarti ketika dia mandi berarti dia sudah terbilang nyaman teman-teman. Gitu. Jadi burung itu tidak stres, tidak terpaksa, tidak dipaksa mandinya. Jadi dia mandi dengan kemauan dia sendiri. Sehingga di sana kita akan dapat melihat bahwa burung tersebut sudah tidak stres lagi dan sudah mulai nyaman dan bisa beradaptasi di kandangnya. Itu teman-teman. Nah, fungsi daripada air ini untuk dia mandi selain untuk menghilangkan stresnya, bisa juga sangat bisa untuk mempercepat pertumbuhan bulunya dan mengkilatkan atau menambah pigmen dari bulunya. Dari apa teman-teman? Yang pastinya bisa kita masukkan sampo di situ ya. Bisa kita masukkan vitamin di situ, vitamin rambut, vitamin bulunya dengan melalui air mandi tersebut. Nah, itu sehingga vitamin atau pigmen kebutuhan daripada bulu tersebut tercukupi. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga kalau saya beri pur yang berwarna hijau. Karena kenapa? Pur yang berwarna hijau itu kan dengan burung hijau, burung hijau. Jadi pigmen hijaunya itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau pur hijau itu seperti banyak lah ya, nggak saya sebutkan mereknya, banyak. Jadi yang penting berwarna hijau karena pur tersebut mengandung pewarna hijau. Jadi warna hijau itu sangat bagus juga. Yang pastinya warna hijau yang ada di pur itu warna hijau yang alami ya. Itu bukan warna kain atau apa, bukan. Jadi itu bagus untuk hewan. Makanya dipakai untuk pakanan hewan ya. Jadi sehingga menambah pigmen warna hijau di bulu burung kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah tips yang keempat, cabutlah bulu yang patah atau bulu yang kusut atau bulu yang tidak bagus ya. Tidak usah menunggu dia lepas diri, tidak usah menunggu dia mabung. Jadi ketika kita melihat bulunya itu rusak, ekornya ada yang patah, cabut aja teman-teman. Itu seminggu nanti setelah kita cabut, kita kasih buah terus, nanti seminggu akan tumbuh. Seminggu itu udah 7 sentian pasti, 5 cm 7 cm itu biasanya. Dalam waktu 1 bulan biasanya udah agak panjang ya. Itu teman-teman. Cabutlah bulu yang tidak penting dan kusut ataupun cabutlah bulu yang rusak, sehingga bulu itu akan terganti teman-teman. Kadang orang takut menyakiti, udahlah nggak usah dicabut. Nanti bakal lepas sendiri pada saat mabung. Ya lama teman-teman, nunggu mabung itu lama. Jadi pada saat menumbur kandang, nabrak jeruji, pastinya dia akan hancur. Dan itu sangat jelek sekali teman-teman. Ya, kita menunggu mabung tak kapan.
Mabungnya cucak hijau ini beda. Kadang-kadang ya burung-burung itu kadang ada yang mabungnya serentak, ada yang satu-satu. Dicabut pun nggak masalah, kalau burung itu udah nyaman nggak masalah. Seperti kita mencabut rambut, hanya sakit sedikit, tidak mengeluarkan darah. Itu ya teman-teman. Nah kita cabut, dan itu bisa dibuktikan. Pada saat ada yang patah cabut, pada saat ada yang patah rusak cabut, bisa dibuktikan. Nanti burungnya akan sangat cantik sekali, yakin teman-teman. Oke, mungkin saja teman-teman 4 tips buat teman-teman semua bagaimana caranya agar cucak hijau mini atau cucak hijau teman-teman semua bagus. Bulunya baik, bulunya rapi, berwarna yang sangat bagus sekali, cerah, yang pastinya lebih high flag gitu kan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diminum kopinya teman-teman, agar selalu sehat dan bahagia, rileks sambil merawat kepan kita ya. Oke, thank you. The world seems small. We can sit together.